Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Begitulah kata Allah di dalam ayatnya yang mulia. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, maka seandainya hambanya berupaya untuk menghitungnya, maka dia tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Bahkan jika seandainya seluruh bilangan yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghitung nikmat Allah kepada hambanya, maka bilangan itu tidak akan pernah mencukupinya. Maka tepatlah rasanya ketika seorang ulama berujar, setiap kali seorang hamba ditimpa musibah, maka sesungguhnya ada 3 nikmat sekaligus yang Allah berikan di dalam musibah itu. Subhanallah, bukan main luar biasanya para ulama. Bukan hanya di dalam kenikmatan dia melihat nikmat, bahkan di dalam musibah pun dia melihat ada kenikmatan di dalamnya. Ketika seorang hamba itu ditimpa musibah, ada 3 kenikmatan sekaligus. Yang pertama adalah bahwa musibah yang menimpa dirinya itu tidaklah menimpa agamanya. Musibah itu hanya mengenai tubuhnya, hanya mengenai fisiknya saja. Karena jika musibah itu menimpa agamanya, sesehat apapun seseorang, maka dia akan sampai pada kondisi terburuk. Kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang sehat badannya. Dia tidak cacat, dia tidak lemah. Matanya bisa melihat, tangannya bisa menggenggam, kakinya bisa berjalan. Tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan salat. Dia tidak berpuasa tanpa alasan. Bayangkan, sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah. Sehat tubuhnya, tapi sakit agamanya. Sehat tubuhnya, tapi musibah menimpa agamanya. Itulah sebabnya jika musibah itu menimpa kita dan hanya menimpa tubuh kita, itu adalah sebuah kenikmatan karena musibah itu tidak menimpa agama kita. Walaupun tubuh kita sakit, lemah, tapi kita mampu melaksanakan salat. Walaupun tubuh kita sakit dan terbaring lemah, tapi mungkin kita masih bisa membaca Al-Quran. Kita masih bisa melakukan kebaikan yang lainnya. Itu pertanda adalah sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan yang kedua di dalam musibah itu, bahwa musibah itu terjadi dan pada saat dia terjadi, dia pasti akan berlalu. Tidak ada musibah permanen. Tidak ada musibah yang terjadi selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan, kenikmatan akan dirasakan oleh seseorang pada saat dia ada di penghujung dari apapun yang dirasakannya. Maka ketika dia merasakan sebuah musibah, maka kenikmatan terbesar adalah di saat musibah itu berakhir. Di saat musibah itu selesai, maka itu menjadi kenikmatan yang luar biasa untuk dirinya. Dia jadi lebih memahami akan makna dari sebuah nikmat. Dan dia akan lebih mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang ketiga, di dalam setiap musibah itu, bahwa ketika musibah itu terjadi, musibah itu tidak akan pernah lebih berat daripada apa yang terjadi. Ada saatnya seseorang itu menderita sakit, tapi bahwa sakit yang dirasakannya itu tidak lebih berat daripada sakit yang mungkin bisa terjadi lebih daripada itu. Seseorang menderita sakit, demam, maka demamnya itu adalah sebuah kenikmatan. Karena dia tidak menderita lebih daripada demam itu. Seseorang yang menderita tumor, tumornya itu menjadi sebuah nikmat. Karena dia tidak mengalami kanker. Dan begitu seterusnya.
bahwa siapapun pernah merasakan musibah, tapi bahwa musibah yang dideritanya, bahwa musibah yang dialaminya tidak pernah lebih berat dan lebih besar daripada yang dia alami. Sahabat inspirasiku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah luar biasanya jika ada manusia yang dia berada di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada begitu banyak hal-hal yang buruk. Hampir tidak ada kenikmatan dan kenyamanan yang dia rasakan di dalamnya. Tapi ternyata walaupun dia berada di dalam sebuah ruang yang sempit, yang sedikit dari kenikmatan, tapi dia bisa menangkap dan mengetahui ada nikmat di sana. Tapi alangkah celakanya seorang manusia ketika justru dia berada di dalam ruangan kenikmatan. Di dalam ruangan itu dia menikmati begitu banyak kenyamanan, ketentraman, kesenangan. Tapi justru dia tidak mengenali bahwa ada banyak nikmat di sana. Walaupun kesenangan dia rasakan begitu banyak, tapi dia masih selalu mengeluh. Kenapa ini saya rasakan? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa lainnya? Matanya dibutakan dari melihat nikmat yang terpampang di hadapannya. Maka menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita akan menjadi yang pertama atau menjadi yang kedua? Menjadi orang yang walaupun berada di dalam ruang yang jauh dari kenikmatan, tapi mampu melihat nikmat Allah di sana. Tapi dengannya akan mengantarkan kemuliaan dirinya di hadapannya. Atau menjadi orang yang ada di dalam ruangan yang begitu banyak nikmat di dalamnya, namun kita tidak mampu melihat nikmat itu, tidak mampu mengenali nikmat itu, yang karenanya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pula maka menjadi buruk nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.